Oke, udah muncul? Udah Belum, muncul? belum. Udah? Udah. Oke. Berarti thermal tuh kayak sampai kayak termodinamikanya gitu ya? Iya, boleh. Oke, oke. Berarti Sampai kita yang mulai ini. dari transfer panas dulu aja ya. Oke, termodinamika ya. Termodinamika. Termodinamika. Nah, termodinamika itu berkaitan sama yang namanya hukum termo. Hukum termo itu ada tiga. Yang pertama, hukum ke-0. Hukum ke-0 termodinamika. Jadi, menurut hukum ke-0 termo itu adalah seperti ini. Secara sederhana bunyinya. Kalor akan berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah hingga tercapai yang namanya kesetimbangan termal. Jadi kayak gini. Misalkan kita punya benda, dua benda yang berbeda temperatur. Benda satu memiliki temperatur T1, kemudian ada benda dua yang memiliki temperatur T2. Misalkan T1 itu lebih panas dibandingkan T2. Nah, setelah itu kita menggabungkan kedua benda yang berbeda jenis, berbeda itunya, berbeda suhunya, kita gabungkan di sini. Yang terjadi adalah si benda T1 yang memiliki panas yang lebih besar, dia akan mentransfer panasnya ke benda T2 yang lebih ringan, yang lebih kecil. Dia akan terus mentransfer kalornya sampai kapan? Sampai keduanya mencapai yang namanya kesetimbangan thermal. Oke, kita duplikat. Jadi dia akan setimbang thermal seperti ini. Nah, ketika sudah tercapai kesetimbangan thermal, maka tidak ada lagi transfer panas. Jadi ketika udah setimbang thermal itu artinya apa? Si temperaturnya itu udah sama. Anggap aja T3. Nah, ketika udah tercapai kesetimbangan thermal, maka tidak ada lagi yang namanya transfer panas. Nah, ini kalau di SMA, ini berkaitan sama yang namanya asas Black. Asas Black. Yaitu apa? Kalor yang dilepas oleh sistem yang lebih panas akan diterima dan akan diterima oleh sistem yang lebih dingin yang diserap. Oke, ini namanya adalah asas Black. Oke, nah kita coba lihat soalnya ya. Oke, soalnya, bentar, kita coba lihat. Kalau nggak salah saya udah sediain, tapi masih soal PG sih. Kita coba ya. Bentar. Lihat soalnya yang sederhana dulu aja. Thermal. Oh, bentar. Uh, Mana ya? Oh, salah. Bentar. Eh, thermal. Nah ini. Kita coba ya. Lihat. Kita coba yang asas black dulu. Oke, kita soal yang mudah dulu. Asas black.
Nanti kita baru masuk ke hukum ke satu, hukum kedua. Kalau sekarang masih hukum ke nol dulu. Nanti Iya. kita lanjut ya. Nah, ini contoh penerapan dari asas Black. Oke, kita baca dulu 1 menit. Ada 100 gram es pada suhu -20 derajat dicampur dengan 200 gram air. Suhu airnya adalah 80 derajat Celcius. Dalam suatu kalorimeter yang kapasitas kalorinya diabaikan. Oke, jadi kalorimeternya diabaikan ya. Jika diketahui kalori jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori lebur es ada 80 kalori per gram. Dan kalau jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Berapa suhu campurannya? Berarti ini ada dua campuran kan? Yaitu ada si es sama si air. Dari sini ketahuan kalau es itu lebih dingin, air lebih panas. Berarti sekarang kita tahu yang melepas kalor adalah air. Kalor yang dilepas oleh air harus sama dengan kalor yang diserap oleh si es. Oke, kalor yang dilepas air berarti apa? Massa air Air dikali C-nya C air dikali delta T akhirnya. Nah, sekarang 0 derajat. untuk es gimana? Jadi kalor yang diserap oleh es pertama-tama dipakai buat mengubah fasanya. Es kan berbentuk padat ya. Nah, jadi pertama-tama kalornya itu dipakai buat mengubah fasa es menjadi cair, yaitu yang namanya ini, massa es dikali kalor lebur es, LS. Nah, jadi si energi kalor yang diserap oleh air, diserap oleh es itu pertama-tama untuk mengubah, oh bukan, tar dulu, ini mendinginkan es dulu dia. Karena dia esnya nggak nol kan, esnya tuh di -20 ya. Jadi yang ini, massa es dikali CS dikali delta TS. Nah, yang ini tuh dipakai buat mendinginkan es. Mendinginkan, mendinginkan, menghangatkan. Menghangatkan es dari yang semula -20, menghangatkan es dari yang semula -20 menjadi 0 derajat. Jadi itu dulu. Kalau masih ada sisanya, sisanya itu baru dipakai menjadi mengubah transisi fasanya, yaitu adalah massa es dikali kalor lebur es. Nah, ini adalah untuk mengubah fasa. Mengubah 0 derajat es menjadi 0 derajat Air. air. Oke. Nah, kalau masih ada sisanya juga, maka dipakai buat menghangatkan air yang tadi semua dari es. Berarti masanya tetap massa es dikali C-nya. C. Karena dia udah berubah transisi jadi air ya. C-nya C air dikali delta T campuran. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi yang ini adalah untuk menghangatkan cair, air yang semula es ke suhu campuran. Jadi Menghangatkan, buat ngubah kalau esnya jadi air, ya, M kali L berarti. menghangatkan air yang semula itu adalah es hingga suhu campuran. Nah, kebayang ya? Jadi Oke. Jadi dia masa esnya harus, M kali in lebur. Oh iya. kenapa? Nggak yang buat ngubah esnya jadi air. M Buat kali L. ngubah esnya kenapa? Jadi airnya M kali L. Iya, karena kalor lebur itu dia hanya mengubah fasanya aja. Dia nggak mengubah delta T-nya. Jadi mengubah 0 derajat es menjadi 0 derajat air. Paham? Apa? Oke, ini jadi stepnya kayak gini ya. Menghangatkan esnya dulu, karena dia nggak dari nol kan, tapi dari -20. Setelah jadi 0 derajat es, kita ubah transisi dari es padat, solid, menjadi jadi air liquid. Kalau masih ada sisa juga, dipakai buat menghangatkan air yang semula itu es. Kita masukin. Masa airnya berapa?
200 gram. Satuannya gram ya ini ya. dua Hmm. ratus gram. C airnya itu satu. Delta T campuran. Karena pasti campurannya lebih lebih apa? Lebih kecil kan? Berarti delta T campurannya adalah untuk air 80 min TC. Oke. Sekarang S. Massa S-nya berapa? 100 gram. C-nya CS. Berapa CS? CS 0,5. Ya, 0,5 ya. CS-nya 0,5. Delta T-nya berarti kan dari min 20 jadi 0 kan? Berarti sama aja 0 dikurang min 20. Ini untuk menghangatkan es. Kemudian ditambah untuk meleburkan es. Massa esnya 100 gram. Kalor lebur esnya berapa? Kalor lebur es 80. Oke. Ini untuk mengubah fasa dari 0 derajat es menjadi 0 derajat air. Kalau masih ada sisa sisa kalor dipakai buat menghangatkan air yang tadi semula es. Berarti kan masanya 100. Kalau dia udah jadi air, C-nya C air. Oke. Nah, ini berarti TC dikurang 0 derajat. Ngerti nggak? Paham? Nggak? Paham, Paham? paham, Paham nggak, Aidan? paham, paham, Mak. Paham ya? Udah, kita masukin. Berarti 200 kali 8, 2 kali 8, 16, nolnya 3. Oke. Dikurangin 200 TC. 100 dikali ini 50. 50 kali 2. 5 kali 2, 100 ribu ya. Betul? Hmm. 1000. Oke. Ditambah 8.000. Ditambah 100 PC. Betul? Paham? Ngerti? Paham, Pindah ruas. paham. Berarti kita punya 16.000 dikurang 1.000 Tujuh. dikurang 8.000 sama dengan 300 TC. 16.000 kurang 9. 16 kurang 9, 7 ya. 7.000. 7.000 sama dengan 300 TC. Iya, harus aja. Berarti kita bisa tahu Dua temperatur tiga koma campurannya. tiga. Coret, coret. 70 bagi 3 derajat Celcius. Berarti sekitar Dua tiga 20-an ya. koma tiga. Ya. 23,3. Iya. 70 bagi 3. Bentar ya. 10 bagi 3. 23,3 betul. Derajat Celcius. Ada nggak jawabannya? Oke, jadi ini. Paham ya? Jadi ketika kita menggabungkan dua benda atau dua dua apa ya dua benda dengan fasa yang berbeda, maka akan terjadi namanya transisi fasa, perubahan fasa. Oke, kita coba lihat lagi soalnya kayaknya masih ada ya kayak gitu deh. Bentar ya. Saya coba cek dulu. Ini masih hukum ke nol ya. Nanti hukum pertama. Oke, ini masih hukum ke nol. Oke, ini coba yang ini. Oke, coba dikerjain, Aidan. Ya. 3 menit. Oh. Jadi ada 50 gram. 50 gram es pada suhu nol. Berarti dia suhunya udah suhu nol ya. Hmm. Dimasukkan ke dalam kalorimeter. Kalorimeternya masanya 100 gram 100. terbuat dari aluminium. Oke. Nah, Ya. sekarang dia memberitahu informasi kalau jenisnya ya. Kalau yang kemarin, yang tadi, diabaikan kan? Kapasitas kalori diabaikan C-nya. Kalau ini sekarang si siapa sih kalorimeternya dia ada Ah. kalau jenisnya. Oke? Hmm. Oke. Dan di dalamnya itu berisi air. Suhunya Oke. 50 derajat. Oke, kebayang? Paham. Bayang ya? Jika diketahui kalor lebur X itu adalah 80 kalori per gram. Dan kalor jenis air, 1 kalori. Oh, ini harusnya ada ini dong. eh Ini kok nggak ada kalor lebur?
Oh, di color es ada ya? Color Ada ya? es. Kalau jenis 60. es ada nggak? Oh, nggak perlu, karena kan dia udah di transisi nol kan. Dia tinggal melebur aja ya. Langsung Oke, coba lebur aja. dikerjain. Oke, coba dikerjain. 3 menit ya, cobain. Berarti ini dicampur ditambah Ya, ini jadi air sama awalnya itu di aluminium. dalam kalorimeter tuh ada air. Oke, Ada oke. air dengan suhu 50 gram. 50 Celcius ya. Oke. Hmm, Ini diasumsikan airnya udah lama di kalorimeter ya. lima hmm. puluh derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan es. Oh, balik-balik ya? Enggak Oh, kan, benar, benar benar. kan? Iya, benar, benar. Awalnya emang Emang udah udah ada ada air air. panas kan? Ya nggak? Hmm. Udah ada air panas di dalam Berarti delta T-nya eh, cuma 50. wadah kalorimeter. Baru kita masukin es kan? Betul ya? Udah. Oke, coba dikerjain. Suhu dua-duanya berarti 50 kan? Itu. Apa? Delta T dua-duanya itu 50. Iya, karena ini asumsinya si Udah kalorimeter tuh lama. udah Udah lama. udah berada di kondisi stabil dengan air Oke. air panasnya. Oke, jadi Oke. si kalorimeter tuh si aluminium tuh udah 50 50 derajat juga Oke. karena dia udah cukup lama lah asumsinya gitu. Ya, ini konsep dari apa namanya? Hukum eh, hukum hukum apa namanya nih? Eh hukum atas black, atas black. Besok emang lomba apaan, Aidan? IPB. Bahasan. Apa? Bahasa sains IPB. Science? IPB, IPB. IPB. Iya. Oh, fisika. Iya. Oke. Kita hari Senin mau belajar apa ya? Rencananya Ini kayaknya apa? listrik magnet Mau deh. termo lagi. Kayaknya termo juga bakal panjang sih ini. Kayaknya Iya sih. ini kan kita Termo baru hukum ke yang nol kan. gas-gas kayak gitu. Iya. Gas, iya teori kinetik gas kan? Ya, Iya, kinetik gas oke gitu-gitu. siap siap. Saya siapin dulu soalnya bahannya. Soalnya kalau Oke. dadakan saya kadang suka belum ada bahannya, belum Oke. kepikiran. Oke, teori kinetik gas bisa. Ini sama, bentar, ini sama agak lumayan lupa banget. Apa? Lumayan lupa banget term. Oke, nanti kita coba ya teori kinetik gas. Ini udah dapat Apa? 4.600 per 222. Apa itu? Nggak ada jawabannya? 20 nggak bisa ada. Serap 4.600 empat Hmm? ribu 4.000 tambah T50 TA-nya Ini akan berbeda kalau dibalik misalkan awalnya aluminium si karbonat itu isinya air es, si es itu diisi apa air dingin terus diisi air panas itu bisa beda ya hasilnya ya karena oh iya. si karbonat itu akan mengikuti suhu dari fluida pertama fluida yang mengisinya kita asumsikan dia udah terisi lama lah misalkan dia diisi dengan air suhunya misalkan 5 derajat Celcius. Berarti kita asumsikan kalorimeter tuh memiliki suhu yang sama dengan suhu air. Nah, akan berbeda kalau dimasukin air panas. Nah, ini kan kalau ini kasusnya kebalik ya. Jadi si kalorimeter tuh udah diisi air panas, baru dimasukin es kan. Jadi asumsinya si kalorimeter tuh memiliki suhu yang sama kayak suhu air panasnya. Gimana dapat? Dapat? 20 20-an nih.
20-an. Kita coba ya. Oke. Kita coba kan konsepnya sama kayak tadi ya. Konsepnya Hmm. adalah asas black. Berarti kalor yang dilepas harus sama dengan kalor yang diterima. Berarti siapa yang melepas kalor? Ada dua kan? Massa air dikali C air dikali delta T Air, campuran. cair, Nah, ditambah ya, massa kalorimeter kan? Massa kalorimeter hmm, karena massa jenisnya aluminium, hidrometer. berarti C aluminium dikali delta T Ya, campuran. Nah, yang menerima kalor adalah si massa S itu kan? Massa hmm, S. Nah, karena dia udah di 0 derajat, maka dia harus transisi dulu dari fasa es menjadi fasa cairan ya, dikali kalor lebur ya, es. Jadi kita mengubah 100% 0 derajat es menjadi 0 derajat air. Kalau air. masih ada sisa, baru dipakai buat menghangatkan airnya. Yang tadi dari es ya, masa es. Nah ini C-nya C air, bukan CS. Kenapa? Karena dia udah berubah jadi air. Dikali delta T campuran. Masa airnya 150, C airnya 1, delta T-nya berarti 50 min TC ditambah 100 gram aluminium, C aluminium 20 0,22 dikali 50 min TC. Kemudian dia mengubah dulu esnya menjadi eh, air semua 50 gram. Esnya itu berapa? 80 kalori per gram. 80. Oke, ditambah 50 gram dikali 1 dikali TC min 0. Oke, 80 kali 50 berapa itu? 150 kali 50, 7.500. 7.500 dikurang 150 PC ditambah 100 dikali 0,22 dikali 50. Tuh. 1.100 dikurang 22 ya. 22 TC sama dengan 5 kali 8 40, nolnya 2 ditambah 50 TC. Oke, pindah ruas. 7.500 ditambah 1.100 dikurang 4.000 sama dengan 50 TC ditambah 150 TC ditambah 22 Oh, TC. Kenapa? TC. Sama. 220 Kenapa? TC. Enam, Iya, apa? begini kan bener kan? 4.500, 7.500 ya, 4.500 ditambah 1.100 dikurang 4.000. bagi 222. 4.600 Bagi 222. sama dengan 222 122. TC. Berarti TC-nya 4.600 dibagi 222. Sekitar 20-an ya harusnya ya. Iya. dua Hmm, puluh koma sama. tujuh dua puluh derajat Celcius. Oke, jadi sekarang si kalorimeter dia apa eh, berfungsi sebagai pelepap yang melepaskan kalor kan? Karena asumsinya si si air itu udah lama terisi oleh air yang panas itu. Kayak gitu ya. Coba lihat lagi soalnya. Yang masih hukum ke nol. Bentar. Nanti baru kita belajar yang namanya teori kinetik gas. Oke. Nah, ini juga, ini masih hukum ke nol juga nih. Oke. Bentar. Oke, coba yang ini sekarang. eh Siapa? Aidan. Oke, coba kerjain Aidan. Kalau nggak ada jawabannya diketikin aja apa gini. Saya kok cuma C, nggak tahu juga kenapa cuma C yang D-nya lupa kali. Ada 200 gram es, suhunya -10 dicampur dengan 400 gram air, suhunya 60 di kalorimeter tembaga. Nah ini nih.
Tembaganya di mana dulu nih? Ini sama kayak tadi berarti ya? Iya. Ah, sama. Nggak usah lah ya kalau sama. Gampang kan ya? Oke. Bang. Nah, kita coba cek dulu. Nah, ini coba ini. Nah, ini bagus nih. Oke. Jadi kita punya tiga buah cairan. Suhunya adalah 10, 20, 30. Kalau cairan A dicampur dengan B, ini kayaknya anggap masanya sama ya. Kayaknya nggak ada masa, jadi masanya sama ya. Anggap aja masanya sama. Cairan A dicampur dengan cairan B. Oh ya, emang masanya sama ya. Kayaknya masanya sama ya. Suhu suhunya menjadi saat setimbang adalah 16. Oke. Jika B dicampur dengan C, suhu setimbangnya jadi 24. Nah, jika A dicampur dengan C, suhu setimbangnya jadi berapa? Oke, kebayang? Ngerti nggak? Enggak. Coba dikerjain, 3 menit. 20. Dapat? Dapat? Dapat berapa? 20. 20. Kita 20. coba ya. Jadi ini masanya sama, tapi jenisnya beda ya. Artinya C-nya beda. Yang pertama, kalau A dicampur dengan B. Karena A itu 10, B 20, berarti kan yang memberikan kalor adalah B ya. Berarti massa B dikali CB dikali delta T-nya berarti 20 min 16. Oke, sama dengan massa A CA dikali 16 min 10 ya. Maka kita akan punya 4CB nilainya sama dengan 6 CA ya. Oke, dengan kata lain Iya. eh, si CB-nya itu adalah 3 per 2 CA. Oke, simpan. Kemudian saat B dicampur dengan C, saat B dicampur C, B-nya 20, C 30, berarti yang memberikan kalor C ya. Massa C dikali C, terus ini 30 min 24, 30 min 24 sama dengan massa B CB 24 min 20. Oke, kita coret masanya karena sama. Berarti 6 CC sama dengan 4 CB. Berarti si CB juga nilainya adalah Iya. 3 per 3 per 2 2. CC. CA ya. CC ya. Betul. Iya. Iya. Iya bener kan?
Betul ya? Benar. Benar. Iya bener kan? Oke, simpen. Ya udah, berarti kesimpulannya apa? CC sama dengan Ya, CA. ya. Oke. Sekarang kita mau campurkan A dengan C. A ditambah C. Berarti yang ngasih kalor itu adalah si C ya. Yang nerimanya si A. Berarti massa C dikali CC dikali 30 min T campuran sama dengan massa A dikali CA dikali TC min C 10. minus 10. Min 10 kan? Bisa langsung. Oh ya, hapus Betul? aja. Oke, Iya. karena MA-nya sama, C-nya juga sama, ya udah 30 Minus min 10. TC sama dengan TC min 10. Berarti 40. 40 2 sama TC. dengan 2 TC. TC-nya adalah 20 10. derajat Celcius. Berarti suhu campurannya adalah 20. Oke, kita lihat lagi yang seperti ini. Ntar baru kita beresin. Hmm, oke, coba ini. Oke, oke, coba dikerjain. Ada apa? Pengaduk mekanik 10 watt mengaduk 500 gram air dalam kalorimeter. Oke. Ini kalorimeternya diabaikan ya karena terisolasi sempurna ya. Jadi dia yang kita lihat cuma airnya doang. Nah, pertanyaannya adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu delta T ya. Delta T-nya berapa? Kalor ya. Dapat, dapat berapa dapatnya? Energi mekanik Hah? jadi kalor ya. Sama, secara konsep sama. Oh, oke, oke. Kalor, kalor yang dilepas harus sama dengan kalor yang diterima. Cuman di sini kalornya kita ubah jadi energi kan? Energinya dapat dari ini kan daya, ini kan Iya, waktu. Berarti iya. daya 5.000. dikali delta T kan? Iya. Oke. Berarti ini kan dipakai buat memanaskan si air ya. Berarti Hmm. massa air dikali C air dikali delta T. P-nya berapa tadi dayanya? Dayanya itu 110 watt. Delta T 10 menit. Berarti 10 dikali enam Eh, puluh. 10. Massa 6.000. air berapa? 500 gram. Lihat C-nya. C-nya kilogram Iya. ya. Berarti harus diubah Hmm. ke kilogram. 65. 0,5. C-nya Oke, empat dari ribu dua ratus. 200 Delta T delta yang T. mau dicari. Oke, Berarti kalau kita hitung, kita akan punya 10 2,86. kali 10 kali 60 dibagi 0,5 kali 4.200. Dapatnya adalah
2,8 ya. Oke. Delta T-nya adalah 2,857 derajat. Oke, maka 2,86 lah, dekat. Oke, coba lagi ya. Bentar. Oke, ini ntar buat persiapan yang itu. Oke, bentar. Kita pasti punya soal di sini. Soal yang ada itu tuh adalah soal UM-UGM. Bentar ya. Oke, kita coba. Ada nggak nih? Kalau gitu ada nih soal UM-UGM. Bentar. Oke, kemudian soal 3. Oke, ini bisa nih. Mana sleeping tool saya? Oke, coba dikerjain, Aidan. 3 menit. Oke. Ini soal UM-UGM. Jangan masuk UGM. Kayak gini. Ini udah dipilih-pilihin. T2 itu berarti suhu yang dinginnya, suhu awal, Kenapa? suhu awal yang dinginnya, Suhu campuran. Yang mana? yang 30 derajat yang T2. 30, coba aja ya. Massa zat cair yang lebih panas, ya. Itu yang dingin. Oke, oke. Ya, M2, T2 yang lebih panas. ya, T2 yang dua, dingin. dua. Ini C berarti nggak tahu ya? Kenapa? Oh, sejenisnya nggak jadi, nggak jadi. Apa? Oh, nggak jadi sejenis ya, Dia cairannya. sejenis kan, berarti bisa kita kan ntar C-nya kan ya. Iya, hmm. Ya, enam. Dua, dua. Oh, 50. Ada ya, gampang ya. Apa? Berarti ada informasi apa massa jenis cair yang lebih panas, M1, M1-nya 2 kali M2, T1-nya juga 2 kali T2 ya, gitu ya. Nah, kita mau tahu campurannya. Berarti kan yang memberikan panas satu, yang menerima adalah jenis kedua. Berarti kalau kita masukin massa satu, C-nya sama, berarti ini T1 min TC
sama dengan massa 2, C-nya sama, TC min T2. Berarti kita bisa coret C-nya, massa 2, 2 kali M2, T1-nya berarti 60, TC-nya kita nggak tahu, massa 2, TC dikurangin 30. Kita bisa coret lagi M2-nya, berarti kita punya 120 min 2 TC sama dengan TC min 30. Pindah ruas, 150 sama dengan 3 TC. Berarti TC-nya 50. Maka jawabannya adalah 50. Nah, coba lihat lagi ya. Soal yang kita habisin dulu soal-soal yang bisa kita kerjakan. Mana ya? Oke. Simulasi 4 coba. Simulasi 4 tetap plus kunci lagi. Kalau simulasi biasa. Oke. Ya. Oh, ini bukan. Bentar. Simulasi UGM. Nah, mana ini yang muncul-muncul? Bentar ya. Nah, ini dia. Ada nggak yang? Oh, ini juga bisa nih. Oke. Oke. Ini derajat ya, bukan nol lagi, tapi derajat ya. Derajat Celcius. Oke, coba dikerjain. Oh, Kalau boleh jenis nih, Kak. es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalau lebur esnya 80 kalori per gram. Kalau jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan ada setengah kilo es suhunya minus 20 dicampur dengan sejumlah air. Airnya suhunya 20 derajat. Ketika mereka bercampur, ternyata keadaan akhirnya adalah air dengan suhu 0 derajat. Pertanyaannya adalah masa airnya itu berapa mula-mula yang ditambahkan di awal ya, yang suhu awalnya 20 derajat. Oke, coba dikerjain. Dapetnya Buat berapa? 2250. 2,25. Berarti 225. Oke. Iya. Sama konsepnya ya. Hmm. Konsepnya adalah kalor yang dilepas harus sama dengan kalor yang diterima. Berarti yang melepas kalor kan si air yang awal ya. Air Masa awal ya. air dikali C air, delta T-nya berarti 20 min 0 Dua. ya.
Hmm. Nah, sekarang berarti kan pertama-tama dipakai buat S-nya dulu, mendinginkan, S ya, memanaskan es ya. memanaskan Berarti ya. massa es dikali CS dikali S min 0 20, min 0 min min 20 dua pas. puluh. Nah, ini masih dalam bentuk es nih. Setelah itu Oke, mengubah ml bentuk es menjadi bentuk air. air. Berarti massa es dikali kalor lebur es. Udah. Hmm. Karena dia nol, berarti kan masih di 0 derajat Celcius kan. Ya udah, Ya, C air. Nah, ini dia nyampur nih. Oke. Kalau mau semua satuannya kita ganti jadi gram aja ya. Oke. Berarti ah, massa ya boleh boleh. massa air, C airnya 1 dikali 20 sama dengan massa esnya setengah kilo 500, No, ya, S CS-nya 0,5 0,5. dikali 20 ditambah massa esnya 500 dikali 80 gitu ya. Berarti kita bisa tahu Masa massa S-nya air mula-mulanya. Kenapa? masa S-nya 500. 500 kan? Setengah kilo kan? Ah iya, iya. Oke, jadi kita harus samain samain penyebutnya dulu. Berarti 500 dikali 10 ya. Ditambah 5 kali 8 40 40 nolnya 3 40 ribu dibagi 20. 20.000 Berarti 5.000 45.000 dibagi dua bagi puluh 20. 22.000. 45.000 bagi 20. 2.500. Ya, dua ribu Eh, dua dari ratus lima puluh betul. ya, 250 satu aja tapi gram. Berarti 2,22 2,25. 2,25. Yes. Oke, kita coba lihat lagi ada nggak yang kayak gitu. Kayak cuma satu deh. Oke, bentar. Nah, Terus saya toilet nah, dulu. kenapa? Toilet bentar. Oke, kabarin kalau udah ya. Oke.
Oh, Udah? Udah? udah. Oke. Nah, kita sekarang teori lagi. Nah, kalau mau belajar yang termodinamika yang hukum pertama dan hukum keduanya ya, kita harus belajar ini dulu, teori kinetikasnya dulu, Aidan. Jadi kita sekarang belajar teori kinetikasnya dulu ya. Teori kinetik gas. Nah, pertama-tama kita harus membuat batasan masalah dulu. Oke. Nah, untuk SMA biasanya batasannya adalah untuk gas ya. Asumsinya gas ideal. Aidan tahu nggak asumsi gas ideal tuh apa aja sih? Yang pertama, yang namanya gas ideal harus berlaku persamaan gas ideal. Yaitu apa? P, V sama dengan N, R, T. P tekanan, V volume, N, R, T. Oke, harus berlaku ini. Yang kedua, gas ideal itu, gas ideal itu sifatnya adalah ini. Tumbukan yang terjadi lenting sempurna. Baik tumbukan antara antara atom dengan atomnya atau antara partikelnya dengan dinding wadah. Yang ketiga, gerakannya acak. Gerakannya acak. Disebutnya gerak Brown. Tapi dengan ketentuan. Ada ketentuannya tapi. Ketentuannya adalah ini. Kecepatan arah sumbu X-nya dianggap sama dengan kecepatan arah sumbu Y, dianggap sama dengan kecepatan arah sumbu Z. Oke? Jadi kecepatannya itu walaupun gerakannya acak, tapi kecepatan arah sumbu X, Y, dan Z-nya sama. Apalagi ya? Empat. Oh, Oh iya, berarti dia ukuran vektor. partikel, ukuran dari partikel gasnya jauh sangat kecil dibandingkan ukuran dari, oh bukan, ukuran partikel, jari-jari partikel jauh sangat kecil dibandingkan jarak antar partikelnya. Jarak antar partikelnya. Artinya apa? Jari-jari partikel tuh jauh lebih kecil dibandingkan jarak antara tiap partikel. Dengan asumsi ini berarti kita anggap tidak ada interaksi antar partikel. Apalagi ya? Saya lupa. Kita tahu dua aja ntar deh. Nah, jadi asumsi kita untuk ini adalah gas ideal. Nah, kita bikin dulu ilustrasinya. Ntar kalau ada tambahan, saya tambahin. Saya lupa kalau nggak salah ada beberapa poin lagi. Nah, jadi ilustrasinya gini. Ilustrasinya. Bayangkan kita punya sebuah kotak, sebuah wadah, bentuknya kotak. Gini ya, kotak. Wadah ini memiliki panjang wadahnya adalah L dan luas areanya ini adalah A. Oke. Bayangkan ada sebuah satu molekul gas, satu molekul. Oke. Satu molekul gas. Satu molekul gas sedang bergerak ke sumbu X dengan kecepatan Vx. Oke, kebayang ya? Maka partikel gas ini pasti akan menabrak si dinding ini, kemudian dia akan balik. Karena asumsinya adalah lenting sempurna, dia akan balik dengan kecepatan yang sama, yaitu Vx. Berarti terdapat ada tabrakan kan ya?
tabrakan antara partikel gas dengan dinding. Maka akan muncul yang namanya impuls. Impulsnya berarti apa? Impuls tuh delta momentum kan? Oke. Berarti massa partikel gas, satu partikel gas, kecepatan final dikurangin kecepatan inisial. Oke? Nah, berarti impulsnya itu adalah massa partikel gas, satu partikel. Finalnya kan berarti min Vx I dikurangin Vx I. Betul? Sehingga kita punya apa? Impulsnya itu adalah min 2 m Vx I. Berarti kalau kita cuma menghitung besarnya impuls, impuls yang diberikan oleh partikel gas pada dinding itu adalah 2m dikali Vx. Paham? Ngerti? Ngerti ya? Paham. Oke. Oke. Impuls tidak lain adalah gaya rata-rata dikali selang waktunya. Betul? Nah, selang waktu yang dimaksud adalah waktu yang diperlukan si partikel dari awal, terus dia nabrak, terus dia kembali ke posisi semulanya. Berarti apa delta T-nya? Kan delta T itu, kan V itu adalah S per delta T. Maka delta T itu Iya. adalah S per V ya. Betul? Hmm. S-nya itu berarti 2L Vx. Nah, kalau kita masukin, kita akan punya seperti ini. 2M Vx sama dengan gaya rata-rata yang diberikan partikel dikali 2L per Vx. Kita bisa coret duanya, maka kita akan dapat yang namanya gaya rata-rata yang diberikan partikel kepada dinding, yaitu adalah apa itu M dikali Vx kuadrat dibagi L. Betul ya? Betul? Yuk. Nah, kalau ada gaya, kita bisa hitung tekanan yang dirasakan dinding. Tekanan. Apa rumusnya? Gaya yang diberikan dibagi area. Betul? Area yang terkena tumbukan kan, si area samping ini. Berarti tekanan yang dirasakan adalah M Vx kuadrat dibagi area dikali panjang. Sama aja apa? M Vx kuadrat dibagi volume. Paham? Maka kita akan punya P dikali volume nilainya sama dengan M dikali Vx kuadrat. Ngerti? Paham? Paham, Bang. Nah, memang kita bisa memastikan kalau partikel itu bergeraknya hanya ke sumbu X. Kan tadi kita Benar. bilang, kalau asumsi gas ideal, gerakannya acak. Kita nggak bisa memastikan dia gerak ke sumbu X doang. Nah, karena dia tidak bisa kita pastikan geraknya ke sumbu X aja, maka nggak relevan dong kalau kita hanya menggunakan Vx. Nah, kita gunakannya apa? VRMS. VRMS itu adalah akar dari Vx kuadrat Vx kuadrat. ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. VRMS itu dianggap sebagai kecepatan yang mewakili si keseluruhan partikel. Jadi kita bisa lihat ini sebagai kecepatan partikel. Dan kalau V kan cuma satu partikel doang. Nah, karena atom gas ideal, walaupun gerakannya acak, Vx-nya sama dengan Vx kuadratnya, sama dengan Vy kuadrat, sama dengan Vz kuadrat. Maka kita bisa bilang apa? VRMS kuadratnya sama dengan 3 kali Vx kuadrat. Betul? Betul ya? Yuk. Benar. Berarti Benar. secara nggak langsung saya bilang Vx kuadratnya sama dengan sepertiga dari
V PMS. RMS kuadrat. Kalau saya masukin ke persamaan yang atas, kita akan punya tekanan dikali V sama dengan sepertiga M dikali V RMS kuadrat. Paham? Paham, paham. Oke. Ini rumus pentingnya nih. Dari sini kita bisa mengetahui berapa kecepatan RMS dari sebuah gas. Yaitu apa? Akar dari 3 PV dibagi M. Betul. Yuk, benar. 3 PV per M. Sama aja 3P dibagi rho. Bener nggak? Sama nggak? Ro. Ah, iya benar, Ya benar. kan? Masa per volume kan rho kan? Nah, Hmm, ini rumus benar. VRMS. Kalau kita dikasih tahu kanan berapa dan densitas dari fluid apa si gasnya berapa? Ada alternatif lain nggak? Ada. Karena ini asumsinya gas ideal, PV sama dengan apa? nRT, betul? Berarti kita akan punya nRT sama dengan sepertiga massa satu partikel dikali V RMS kuadrat. Betul? Hmm, Berarti V RMS-nya sama dengan akar dari 3 RT, 3 RT, 3 nRT. Nah, 3 nRT dibagi M. Betul? Ngerti? Nah, ngerti kalau sih. kita mendefinisikan M itu adalah massa satu partikel, massa untuk satu partikel gas. Oke? Aidan tahu nggak? Kalau N itu kan jumlah mol ya? Betul. Jumlah mol kan? Jumlah mol itu apa sih rumusnya? Banyaknya Mol partikel NA ya. dibagi, banyaknya partikel dibagi Masih. bilangan Avogadro. Radio. Ya, benar nggak sih? Iya, Betul? Berarti betul. kalau ini adalah massa satu partikel, berarti jumlah molnya adalah satu dibagi Na. Benar nggak? Betul. Benar. Berarti kita akan punya kecepatan RMS-nya sama dengan akar dari 3 RT dibagi dibagi massa partikel satu partikel ya dikali N. Betul? Gitu ya? Ya, Betul. Nah, R dibagi bilangan Avogadro itu disebutnya apa? Konstanta K ya. K itu konstanta Boltzmann ya. Saya lupa. K. Jadi kan kalau R kan tahu ya, kalau R itu kan 8,314. Konstanta gas ideal. 314. Kalau R dibagi NA, tahu saya K. Konstanta Boltzmann. Lupa saya Boltzmann kayaknya. Maka kita akan punya apa? VRMS itu sama dengan akar 3 kT dibagi massa satu partikel. Ini bentuk VRMS dalam bentuk apa? Jadi VRMS itu bergantung pada temperatur. Kalau K kan konstanta soalnya ya. Bosman tadi. Konstantnya Bosman. Boltzmann. Boltzmann. Oke. Berapa ya Boltzmann? Tadi saya cek dulu ya. K, 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 Bosman K. ngikutin. Boltzmann gitu ya namanya saya lupa tata. Saya cek dulu. R dibagi NA itu konstanta apa ya? Bentar. R, salah. R dibagi NA adalah
Kalau saya Boltzmann deh, saya lupa namanya. Hmm. Kalau R dibagi NA dalam, oh iya benar-benar Boltzmann, Boltzmann. Betul, Boltzmann. Nah ini 1,38 10 pangkat min 23 konstanta Boltzmann. Dia konstan. Nah, jadi VRMS itu bergantung pada temperatur dan massa satu partikel gas ya. M ini massa satu partikel ya, massa satu partikel gas. Nah, kalau kita modif lagi, apabila apabila terdapat 1 mol gas. Kalau 1 mol gas gimana? 1 mol gas berarti jumlah N-nya jumlah N-nya satu ya. Benar nggak? Betul? Satu. Massa 1 mol gas tahu nggak berapa? Apa? Tahu nggak? Massa 1 mol gas itu tidak lain adalah MR-nya, massa relatifnya. Contoh, hidrogen kan MR-nya satu ya. Artinya 1 mol hidrogen akan memiliki 1 gram. 1 gram massanya. Jadi kalau kita masukin ke yang ini ya, dimasukin, oke, maka kita akan dapat VRMS-nya menjadi akar dari 3 RT dibagi MR. Nah, ini alternatif lain Oh, buat mencari VRMS. Nah, namanya MR-nya harus dalam satuan kilogram ya. Karena kalau di kimia kan biasanya MR-nya gram ya. Kalau di hmm, fisika harus 1 kilogram. Biar apa? Biar satuannya SI. Di liter V-nya satuannya juga meter per second. Oke? Paham ya? Oke. Jadi kita bisa punya banyak cara buat mencari VRMS tergantung informasi yang dimiliki. Nah, kalau nggak salah tadi saya punya soal tentang VRMS deh. Bentar. Coba ya. Eh, kita coba soal tentang VRMS. Oh ini nih. Ini contoh soal konsep tentang VRMS. Oke. Apaan satu Coba- soal doang nggak? Kenapa? Satu soal doang bisa sebentar. Apanya? Satu soal doang sebentar. Satu soal doang, kenapa? Habisnya mau disuruh ini. Oke, oke, siap, siap. Nanti kita lagi lagi berarti hari Senin ya. Ini nih ya, biasanya. Oke. Coba kita lihat. Suhu mutlak suatu gas di atom monoatomik dinaikkan dari T menjadi 4T. Artinya apa? T aksennya Hmm, 4T ya. oke. Oke. Berapa perubahan? Perubahan nilai delta V-nya. Berarti si V-nya, VRMS aksennya, jadi berapa kali dari VRMS semula. Gitu ya. Ini, Nah, kan tadi kita tahu ya, VRMS itu sebanding sama akar T kan. Benar nggak? Betul? Ya, betul. ya, Artinya apa? Kalau T-nya dinaikin jadi 4 kali, pasti VRMS menjadi 2 kali dua VRMS semula. Karena kita tahu VRMS dia sebanding bagi sama akar T. dari T. temperaturnya. Berarti Habis itu berarti jawabannya adalah A. 2 kali lipat. Ya. Gitu. Paham? Ngerti? Paham, ngerti nanti. Oke, kalau gitu sampai situ dulu aja. Nanti Senin kita lanjut masih teori kinetik gas ya. Karena ini Oke. kayak jembatan buat memahami termodinamika yang gasnya. Karena yang gasnya kan Oke. yang hukum termo satunya itu yang sering kita pakai yang adiabatik, Ya, isothermal tuh kebanyakan gas. ya, Oke, ya. sampai sini ada Ya, pertanyaan? kalau kalau yang kemarin tuh lanjutannya momentum impuls ya. Momentum impulse. Kan memang kita udah Wah, beres sampai eh energi ya. Energi energi sama ya. work kan, work dan energi ya. Ya, Maksudnya kalau itu kemarin beres, ya. momentum impulse.
Momentum impuls beres, dinamika rotasi. Oh ya udah Oke, ini dulu. ada lagi, Hmm. sayang? Apa namanya? Oke, kalau gitu ntar catatannya saya kirim lewat WA ya. Oke, Oke. mari Aidan.